Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subadri, mahasiswa UT, akan melakukan presensi pelajaran IPA pada pertemuan ke-8. Ini adalah modul 3 bahan makanan. Ini adalah pengelompokan bahan makanan dan uji karbohidrat. Baik, langsung saja pada hari ini saya akan melakukan presensi. Yang pertama adalah pengelompokan bahan makanan. Terus ini nama kelompok: Endang Mulyaningsih, Latifah Soekarbudiani, Lili Listiana, Melanoviani, dan Subadri. Pengelompokan bahan makanan, tujuan percobaan dapat mengelompok bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan: atau tempat plastik, 20 macam bahan makanan, yaitu nasi, kentang, tahu, susu, telur, mentega, alpukat, wortel, tomat, dan kacang hijau. Landasan teori: pengelompokan bahan makanan dapat dilihat dari jenis dan bahan makanan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kandungan gizi, fungsi dalam tubuh, atau cara pengelolaannya. Pengelompokan ini memiliki dasar teori yang kuat berhasil sebagai bidang ilmu, yang lain seperti gizi, biologi, dan makanan, serta ilmu kesehatan sosial. Bahan makanan dapat mengelompokkan bahan berdasarkan kandungan nutrisinya. Jenis bahan makanan memiliki fungsi dan manfaat berbeda bagi tubuh. Teori berdasarkan oleh pengetahuan tentang nutrisi ini yang membantu pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Pengelompokan karbohidrat, protein, dan lemak, vitamin. Bahan makanan dapat dikelompokkan asal-usulnya, yaitu apakah berasal dari hewan atau tumbuhan. Ini adalah salah satu cara untuk mempermudah pemahaman tentang asal pengelompokan bahan makanan. Kelompok ini termasuk bahan makanan hewani atau nabati. Prosedur percobaan kumpulan bahan makanan ini sebanyak 10 macam. Ini masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, ini catat semua masing-masing mengelompokkan bahan makanan ke dalam gambar yang berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini. Next. Ya, nasi mengandung karbohidrat, kentang mengandung karbohidrat, tahu protein, susu protein, telur protein, mentega lemak, alpukat lemak, wortel vitamin, tomat vitamin, dan kacang hijau mengandung vitamin. Nah, pertanyaan, zat makanan gizi apakah yang sangat diperlukan oleh balita? Adalah karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Zat makanan apakah yang terutama diperlukan untuk bekerja? Yaitu karbohidrat. Pada usia lanjut, makanan karbohidrat sangat diperlukan. Pada usia lanjut sangat diperlukan itu adalah protein dan vitamin. Nah, pembahasan berdasarkan hasil pengamatan. Sini adalah 10 bahan makanan, yaitu adalah karbohidrat, protein, vitamin. Yang kelompok ini adalah karbohidrat, bahan makanan yang mengandung banyak energi seperti nasi dan kentang. Protein, bahan makanan yang penting untuk pertumbuhan berbagai sel seperti susu dan tahu tempe. Lemak, sumber energi cadangan makanan membantu penyerapan tertentu. Alpukat, vitamin, kelompok bahan makanan yang akan mikronutrien seperti sayuran, wortel, dan mengandung tomat, mengandung vitamin C, serta kacang hijau dan mengandung vitamin C. Nah, kesimpulan berdasarkan 10 bahan makanan yang diajukan dapat disebutkan bahwa ini bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu nasi, kentang. Bahan makanan yang mengandung protein yaitu tahu, susu, telur. Bahan makanan yang mengandung lemak yaitu mentega dan alpukat. Bahan makanan yang mengandung vitamin yaitu wortel, tomat, dan kacang hijau. Ini adalah dokumentasi ya, bahan makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, dan vitamin. Nah, yang kedua adalah uji karbohidrat. Nah, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat.
Alasan bahan yaitu yang pertama adalah piring plastik, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel iris kecil, nasi 2-3 butir, terus telur bagian penting saja, tahu putih, margarin sejumlah sendok, biskuit potong kecil, tepung terigu, gula pasir sendok, dan kentang. Landasan teori, uji karbohidrat merupakan serangkaian ujian yang dilakukan untuk adanya karbohidrat dalam satu sampel, baik berupa gula sederhana, poliskarida, ataupun poliaskarida. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dengan rumus CH2O, N. Karbohidrat memiliki peran penting berbagai dalam proses biologi, sumber energi, struktur cadangan. Karbohidrat merupakan salah satu 3 dari nutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, lemak juga berfungsi sebagai sumber utama energi. Yaitu karbohidrat ditemukan dengan jenis makanan, terutama dalam sumber energi nabati, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan produk olahan seperti tepung dan gula. Prosedur percobaan, semua pengamatan harus dicatat atau digambar langsung dalam kerja yang diperuntukkan bagian percobaan ini. Susun semua makanan beri nama bahan yang diuji. Deteksi satu persatu dalam bahan makanan dengan larutan iodium atau lugol. Ini perhatikan catat perubahan warna apa yang terjadi nanti setelah itu. Terus kemudian catat hasil pengamatan ke dalam lembar kerja, buatlah kesimpulan tentang zat-zat makanan yang mengandung amilium. Untuk yang pertama adalah pisang. Sebelum diberi iodium putih tulang, setelah diberi iodium sedikit biru, ini mengandung karbohidrat. Apel adalah yang pertama adalah putih tulang sebelum ditetesi, kemudian setelah ditetesi berubah menjadi sedikit biru. Nasi sebelum ditetesi putih, setelah diberi iodium menjadi biru, berarti mengandung karbohidrat. Telur rebus bagian putih sebelum ditetes putih, kemudian setelah sudah diberi warna coklat. Tahu putih sebelum diberi iodium berwarna putih, setelah diberi iodium berwarna biru. Margarin sebelum diberi iodium berwarna kuning, sesudah diberi iodium tetap kuning, berarti tidak mengandung karbohidrat. Biskuit ini yang benar-benar coklat, setelah diberi iodium berwarna biru, berarti mengandung karbohidrat. Tepung terigu sebelum diberi iodium berwarna putih, setelah diberi iodium berwarna biru, ini mengandung karbohidrat. Gula pasir mengandung iodium ini berwarna putih, sesudah diberi iodium berwarna coklat, berarti tidak mengandung karbohidrat. Kentang sebelum diberi iodium berwarna kuning, setelah ini berwarna biru, berarti mengandung karbohidrat. Pertanyaan dan jawaban ini. Yang pertama adalah bahan makanan nasi, tepung terigu, kentang, gula pasir serta diberi iodium. Apakah semuanya menunjukkan warna biru? Jika tidak, mengapa? Bukankah bahan tersebut mengandung golongan karbohidrat? Jika iya, mengapa? Jawab. Tidak, karena bahan makanan mengandung karbohidrat dan menunjukkan warna biru ungu adalah nasi, tepung terigu, kentang, gula pasir tidak mengandung karbohidrat karena pengujian tidak menunjukkan warna biru, warna biru ungu. Yang kedua, mengapa bahan makanan berwarna ungu biru? Ada gula yang tidak setelah dideteksi larutan iodium. Jawab, karena bahan makanan berwarna biru setelah dideteksi larutan iodium ini merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sedangkan yang tidak menunjukkan berarti ungu, berarti tidak mengandung karbohidrat. Berdasarkan ujian telah dilakukan bahan makanan apa termasuk sumber karbohidrat jawabnya adalah nasi, tahu, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kesimpulan, ini bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, tahu, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Bahan yang tidak sedikit karbohidrat itu adalah apel dan pisang. Bahan makanan yang tidak sama sekali mengandung karbohidrat adalah margarin, telur putih, dan gula pasir.
Pembahasan. Ya, pertama adalah pisang sebelum diberi warna putih tulang, setelah diberi berwarna sedikit biru, mengandung sedikit karbohidrat. Apel sebelum diberi yodium berwarna putih tulang, setelah diberi yodium menjadi berwarna sedikit biru, maka apel mengandung sedikit karbohidrat. Nasi sebelum diberi yodium berwarna putih, setelah diberi yodium menjadi berwarna biru, maka nasi mengandung karbohidrat. Telur rebus putih sebelum diberi yodium berwarna putih, setelah diberi yodium menjadi berwarna coklat, maka telur bagian tidak mengandung karbohidrat. Tahu putih sebelum diberi yodium berwarna putih, setelah diberi yodium menjadi berwarna biru, maka tahu mengandung karbohidrat. Margarin sebelum diberi yodium berwarna kuning, setelah diberi yodium berwarna tetap kuning, maka ini tidak mengandung karbohidrat. Biskuit sebelum diberi yodium berwarna coklat, setelah diberi menjadi berwarna biru, maka mengandung biskuit tersebut mengandung karbohidrat. Tepung terigu sebelum diberi yodium berwarna putih, setelah diberi yodium menjadi berwarna biru, maka tepung terigu ini mengandung karbohidrat. Nah, kentang ini sebelum diberi berwarna kuning, setelah diberi yodium menjadi berwarna biru, maka kentang mengandung karbohidrat. Ini terdapat 5 bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, tahu putih, biskuit, tepung terigu, kentang. Selain itu mengandung karbohidrat bahan makanan yang disebut juga dengan mengandung protein, lemak, vitamin, mineral. Terdapat bahan makanan yang mengandung sedikit karbohidrat seperti pisang, apel. Kandungan karbohidrat pada pangan dan apel ini tidak banyak karena bahan tersebut lebih banyak mengandung vitamin, mineral, serta banyak yang mengandung vitamin A dan vitamin C, kalium, magnesium. Sedangkan ini mengandung serat, vitamin C, vitamin A, dan bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti telur rebus bagian putih, margarin, gula telur ini mengandung protein, margarin, dan lemak, dan gula pasir mengandung glukosa. Simpulan, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus CH2ON. Ya, karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh manusia, yaitu sebagai sumber energi utama, penyimpanan energi, komponen struktur karbohidrat, sumber energi utama bagi tubuh untuk sistem saraf karbohidrat dalam bentuk glikogen disimpan dalam otak untuk digunakan sebagai energi. Karbohidrat juga berperan dalam struktur sel. Ini adalah dokumentasi praktikum ya. Ini sebelum diteteksi, setelah diteteksi, ini berupa perubahan-perubahan yang terjadi. Ini juga dokumentasi. Demikianlah presensi hari ini untuk praktikum IPA energi bahan makanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.